Baiklah, di sini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang proyek yang sudah kami buat. Nah, pada proyek kali ini kami mengangkat topik Gojek untuk kami kerjakan di sini. Di sini kami berjumlah 5 orang. Yang pertama yaitu Tamara Sianipar dengan NIM 07, yang kedua Lena Febriana NIM 17, yang ketiga Ferry Panjaitan dengan NIM 27, yang keempat itu ada Tiarani Sibarani dengan NIM 37, dan yang terakhir saya sendiri Ernisa Rumaha dengan NIM 47. Berikutnya topik yang akan kami bahas pada tugas kali ini. Yang pertama ada deskripsi dan yang kedua ada requirement, ERD, CDM dan PDM, normalisasi, database, basic SQL syntax, querying multiple table, implementasi, function, and store prosedur, refleksi anggota, serta saran. Kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu deskripsi mengenai topik yang kami angkat untuk proyek kali ini. Nah, proyek yang kami bangun ini merupakan pengembangan sistem basis data untuk mendukung operasional Gojek, di mana Gojek itu sebuah platform layanan transportasi dan pengiriman di Indonesia. Tahapan proyek ini mencakup analisis kebutuhan operasional Gojek sebelum memulai pemodelan data. Selanjutnya dilakukan perancangan Entity Relationship Diagram atau ERD, Conceptual Data Model atau CDM, dan Physical Data Model atau PDM untuk membangun struktur data yang terorganisir. Lalu dilakukan normalisasi terhadap tabel fisik yang sudah dibuat sebelumnya. Proses normalisasi diterapkan untuk meningkatkan integritas data dan menghilangkan anomali. Nah, setelah merancang struktur data, implementasi database dilakukan pada SQL Server dengan pengimplementasian tabel fisik yang mencerminkan hubungan dalam ERD. Langkah selanjutnya mencakup implementasi fungsi untuk views, function, dan store prosedur. Views digunakan untuk menyederhanakan query, sementara function dan store prosedur membantu dalam organisasi kode dan pengelolaan efisien database. Tujuan dari langkah ini adalah untuk meningkatkan kinerja sistem, efisiensi dalam pengaksesan data, dan meningkatkan organisasi kode untuk pemeliharaan yang lebih mudah. Secara keseluruhan, proyek ini bertujuan untuk menciptakan sistem basis data yang tidak hanya mencerminkan kebutuhan operasional Gojek, tetapi juga efisien, mudah diakses, dan dapat berkembang seiring berjalannya waktu. Topik yang kedua yang akan kita bahas yaitu requirement. Di sini ada dua, yaitu functional requirement, di mana di sini yang pertama ada pendaftaran pengguna dan pengemudi, di mana pengguna harus bisa mendaftar dengan menyediakan informasi pribadi seperti nama, nomor telepon, alamat, email, jenis kelamin, tanggal lahir, dan usia. Yang kedua, pengemudi juga harus mendaftar dengan informasi seperti kode pengemudi, nama, tanggal lahir, jenis kelamin, serta nomor telepon. Yang kedua ada pemesanan layanan, di mana pengguna harus memilih layanan yang diinginkan, seperti ojek, taksi, pesan antar makanan, dan layanan lainnya. Yang kedua yaitu pengguna harus dapat memasukkan lokasi penjemputan dan tujuan mereka untuk mendapatkan perkiraan harga perjalanan sebelum memesan. Yang ketiga ada manajemen pesanan, di mana sistem harus memberikan nomor identifikasi atau order ID untuk setiap pesanan yang diterima oleh pengguna. Dan yang kedua yaitu status pesanan
atau dalam proses selesai atau dibatalkan. Ini harus tercatat dengan jelas. Yang keempat, ada pantauan real time. Di sini pengguna harus dapat melacak status pesanan atau perjalanan secara real time melalui aplikasi. Yang kelima, ada pembayaran, di mana pengguna harus dapat menyimpan informasi pembayaran seperti dompet digital, kartu kredit atau debit, dan tunai di dalam aplikasi. Yang kedua yaitu pembayaran harus otomatis dilakukan setelah pengantaran atau perjalanan selesai. Nah, yang selanjutnya ada non-functional requirement. Yang pertama yaitu keamanan data. Di sini informasi pribadi pengguna dan pengemudi harus dijaga keamanannya melalui enkripsi data dan kebijakan keamanan yang ketat. Yang selanjutnya ada kinerja aplikasi, di mana aplikasi harus responsif dan cepat dalam memberikan perkiraan harga, memproses pesanan, dan melacak status pengantaran. Yang selanjutnya ada ketersediaan layanan. Di sini sistem harus tersedia secara konsisten dan dapat diakses oleh pengguna dan pengemudi dalam rentang waktu yang luas. Yang selanjutnya ada kemudahan penggunaan antarmuka pengguna aplikasi harus intuitif dan mudah dipahami untuk memudahkan penggunaan bagi pengguna serta dan pengemudi. Yang selanjutnya ada skalabilitas. Di sini sistem harus mampu menangani lonjakan pesanan atau penggunaan yang tinggi tanpa mengalami penurunan kualitas layanan. Dan yang terakhir ada rekam jejak transaksi. Di sini semua transaksi dan pesanan harus direkam dengan tepat dalam database, memastikan keakuratan dan keteraturan data untuk keperluan perusahaan. Di sini tampilkan setiap EVER dan NEVER bila realisasinya dapat dilihat dengan menampilkan entitas dan relasi dari ERD. Di sini ERD-nya sudah kami tampilkan. Di detail pesanan dia mempunyai constraint itu hambatan atau halangannya. Di sini kami tidak mencantumkannya. Terus primary key-nya dalam detail pesanan ini dia kode pemesanan, dan foreign key-nya dia terdapat dalam pesanan yang masuk dalam foreign key-nya itu, kode pesanan itu masuk ke dalam nomor pemesanan nanti dalam pesanan. Terus di sini di dalam ERD ini ada semua fitur yang terdapat dalam Gojek, yaitu detail pesanan, pengguna, pembayaran, pengemudi, dan di sini saya akan menjelaskan pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu EVER atau Functional Requirement. Functional Requirement ini adalah persyaratan yang menjelaskan fungsi atau perilaku yang diharapkan di dalam aplikasi Gojek ini. Di dalam aplikasi Gojek ini, EVER-nya yang terdapat itu yaitu tadi fitur-fitur yang saya jelaskan, yaitu detail pesanan, pengguna, pembayaran, pengemudi, dan transaksi. Non-ephemer itu persyaratan yang tidak terkait dengan fungsi spesifiknya. Dia ada di skalabilitas tadi yang dijelaskan teman saya. Di sini terdapat constraint dalam ERD kami, yaitu pemesanan layak
detail pesanan. Sistem harus memungkinkan pengguna untuk memesan layanan untuk memesan detail pesanannya. Terus pesanan di sini di dalam pesanan ini kita harus memasukkan status pemesanan, nomor pemesanan, tanggal pemesanan, dan tujuan. Setelah kita memilih pesanan, terus kita memasukkan ID pengguna kita untuk melakukan pembayaran. Terus kita memilih pengemudi. Baiklah, sebelum melanjutkan ke CDM dan PDM, saya akan menambahkan penjelasan terkait IRD ini. Yang pertama, di sini kami mempunyai 5 entitas, yaitu yang entitas pertama pengguna sebagai entitas utama, kemudian ada entitas pesanan, entitas pembayaran, pengemudi, dan detail pesanan. Detail pesanan di sini berperan sebagai weak entity yang dia selalu terkait kepada pesanan, di mana di sini dia tidak dia mempunyai primary key, tetapi primary key ini tidak akan muncul jika entity pesanan ini tidak ada. Yang pertama adalah pengguna. Pengguna memiliki atribut jenis kelamin, nomor pengguna, nomor telepon, nama, alamat, email, tanggal lahir, dan usia. Kemudian ada entitas pesanan yang memiliki atribut lokasi pesanan, status pemesanan, nomor pemesanan, tanggal pemesanan, dan tujuan. Hubungan dari pengguna dan pesanan atau yang biasa kita sebut sebagai relationship-nya itu pengguna membeli pesanan, di mana satu pengguna bisa membeli banyak pesanan, tetapi pesanan hanya bisa dibeli oleh satu pengguna. Itu makanya kami membuat hubungan itu atau kardinalitas itu one to many. Kemudian ada entitas pembayaran. Pembayaran itu dilakukan setelah pengguna memesan pesanannya. Kemudian di sini atributnya ada nomor transaksi sebagai primary key, ada atribut status pembayaran, metode pembayaran, jumlah pembayaran. Di mana di sini juga kami menerapkan konsep disjoin, mandatory disjoin yang pengguna itu hanya bisa melakukan pembayaran antara cash dan e-money. Di mana yang uniknya itu dari setiap atribut dari si concernnya yang disjoin itu adalah si e-money yang punya virtual account, sedangkan cash akan diberikan langsung kepada pengemudi. Kemudian hubungan dari pembayaran dan pengguna itu adalah pengguna mempunyai pembayaran dan satu pengguna hanya bisa memiliki satu pembayaran. Itulah kondisi yang kami buat di dalam IRD kami. Maka kardinalitas itu adalah one to one. Kemudian ada pengemudi. Pengemudi ini berhubungan dengan pesanan, tapi berhubungan secara tidak langsung ke pengguna melalui pesanan. Pengemudi di sini memiliki atribut tanggal lahir, nama, nomor telepon, jenis kelamin, dan kode pengemudi sebagai primary key. Hubungan dari pesanan dan pengemudi adalah pesanan yang dipesan oleh pengguna diambil oleh pengemudi. Dan karena kardinalitasnya adalah one to one karena satu pesanan diambil oleh satu pengemudi. Kemudian kita memiliki entitas detail pesanan, yaitu entitas lemah yang mempunyai hubungan dengan pesanan itu memiliki. Sebuah pesanan memiliki detail pesanan, di mana detail pesanan ini memiliki jumlah dan kode pemesanan sebagai primary key. Kami membuat mandatory non-disjoin karena bisa saja satu pengguna itu tidak hanya memesan satu pesanan, tidak hanya memesan satu jenis pesanan. Misalnya pengguna bisa saja memesan jenis tagihan dan sekaligus memesan jenis makanan. Maka kami membuat di sini detail pesanan mempunyai atribut jenis tagihan, jenis makanan, jenis transit, jenis kendaraan, jenis kiriman, dan jenis belanja.
Baiklah, akan dilanjutkan oleh teman saya mengenai CDM dan PDM. Di sini CDM-nya merupakan model konsep data yang berkaitan dengan pandangan pengguna terhadap data yang disimpan dalam basis data. Di sini pengguna itu mempunyai atribut nomor pengguna sebagai primary key, nomor transaksi sebagai foreign key, dan atribut lainnya jenis kelamin, nama, nomor telepon, alamat, email, usia, dan tanggal lahir. Pengguna itu memiliki relasi, mempunyai relasi dengan pembayaran. Yang pembayaran ini mempunyai kardinalitas nomor transaksi sebagai primary key, jumlah pembayaran, metode pembayaran, dan status pembayarannya. Pembayaran ini mempunyai relasi disjoin, yaitu jenis pembayarannya yang dua pembayaran, yaitu virtual account sebagai primary key dan nomor transaksi sebagai foreign key-nya. Di sini relasi pengguna kepada pemesanan, yaitu relasi pengguna sama pembayaran itu one to one, karena seorang pengguna melakukan satu kali pembayaran dalam satu pemesanan. Di sini pengguna mempunyai relasi kepada pemesanan, yaitu pengguna membeli pesanan. Pesanan mempunyai nomor pemesanan sebagai foreign primary key, nomor pengguna dan kode pengemudi sebagai foreign key, status pemesanan, lokasi pemesanan, dan tujuan pemesanan, dan tanggal pemesanan. Di sini kardinalitasnya many to one, karena satu pengguna itu bisa membeli banyak pesanan, dan satu pesanan itu hanya bisa dibeli satu pengguna. Terus pesanan yang kita pesan diambil oleh pengemudi. Di sini pengemudi mempunyai entitas kode pengemudi sebagai foreign key, primary key, nama, tanggal lahir, dan nomor telepon, dan jenis kelamin. Kardinalitasnya one to one. Terus pesanan memiliki detail pesanan, di mana detail pesanan itu memiliki entitas kode pemesanan sebagai primary key, nomor pemesanan sebagai foreign key, dan entitas lainnya jumlah. Detail pesanan mempunyai jenis detail pesanannya, yaitu foreign key-nya nomor pemesanan, jenis tagihan, jenis makanan, jenis transit, jenis kendaraan, jenis kiriman, dan jenis belanja. PDM merupakan model yang menggunakan sejumlah tabel untuk menggambarkan menggambarkan data serta hubungan antara data. Setiap tabel mempunyai sejumlah kolom, di mana setiap kolom memiliki nama yang unik beserta tipe datanya. PDM merupakan konsep yang menerangkan detail bagaimana data disimpan dalam basis data. PDM sudah merupakan bentuk fisik perancangan basis data yang sudah disiapkan siap diimplementasikan ke dalam DBMS. Di sini pengguna itu menjadi primary key, dan nomor transaksi sebagai foreign key, Izin menambahi untuk bagian yang ini, nomor pengguna merupakan primary key dengan tipe data integer yang mempunyai ukuran 10. Begitu juga untuk nomor transaksi,
mempunyai tipe data integer dengan ukuran 10 dan berperan sebagai foreign key, di mana atribut lainnya itu ada jenis kelamin, nama, nomor telepon, alamat, email, tanggal lahir, dan usia. Dengan masing-masing tipe datanya itu sudah tertera pada dokumen yang telah kami buat. Kemudian begitu juga untuk bagian pengemudi. Di sini foreign key yang berperan di pengemudi yang berperan sebagai primary key itu adalah kode pengemudi dan mempunyai atribut lain, itu nama, nomor telepon, jenis kelamin, tanggal lahir. Nama di sini kami buat ukuran itu adalah 50 dengan tipe data string karena nama dari setiap pengguna itu bisa saja panjang. Kemudian untuk bagian yang pesanan, nomor pemesanan berperan sebagai primary key, nomor pengguna berperan sebagai foreign key, kode pengemudi sebagai foreign key. Karena di dalam detail pesanan ini, di dalam tabel pesanan ini, pengguna diperlukan dan pengemudi diperlukan. Makanya setiap primary key yang ada di dalam pengguna dan pengemudi menjadi foreign key di dalam si pemesanan. Inilah nanti yang menjadi acuan kami dalam membuat tabel. Begitu juga untuk setiap detail pesanan dan dari jenis detail pesanan dengan constraint yang kami buat. Di dalam pembayaran juga berlaku seperti halnya yang telah kami jelaskan. Baiklah, kita akan lanjut ke pembahasan berikutnya. Kemudian topik berikutnya yakni normalisasi. Normalisasi digunakan untuk menghindari terjadinya berbagai anomali data dan ketidakkonsistenan data. Dalam normalisasi tabel yang kelompok kami lakukan, kami melakukan beberapa tingkat normalisasi. Yang pertama itu first normal form, yaitu 1NF. Hal ini dapat dilakukan untuk memastikan bahwa tabel nilai anomatik atau dengan kata lain tidak ada lagi nilai yang dapat dipecah. Nah, dalam 1NF ini setiap kolom dalam tabel hanya memiliki satu nilai dan semua nilai dalam kolom harus memiliki tipe data yang sama. Yang kemudian setiap baris dalam tabel harus memiliki identitas yang unik. Yang tingkatan yang kedua yakni second normal form atau 2NF. 2NF ini yakni semua atribut yang ada pada tabel yang non kunci atau non key dia bergantung sepenuhnya pada primary key. Yang ketiga ada third normal form atau 3NF, yakni tidak adanya defensif transitif atau yang berarti setiap atribut bergantung pada primary key dan tidak ada atribut yang non-key yang bergantung pada atribut non-key lainnya. Berikut adalah tabel kami. Ini adalah tabel pesanan kami sebelum dinormalisasikan. Kemudian berikut adalah tabel pesanan kami setelah dinormalisasikan. Dapat kita lihat bahwa tabel kami yang di atas itu tabel itu sudah normal dikarenakan tidak ada lagi redundansi data serta atribut yang ada pada tabel yang non-key seperti status pemesanan, lokasi pemesanan, tujuan, dan tanggal pemesanan itu sudah bergantung sepenuhnya pada atribut primary key kami, yakni nomor pemesanan. Yang kemudian berikut adalah tabel pengguna kami sebelum normalisasi dan ini adalah tabel kami setelah normalisasi. Nah, dapat kita lihat pada tabel ini dia sudah normal. Itu dikarenakan semua atributnya ini seperti nama, nomor telepon, alamat, email, tanggal lahir, usia serta jenis kelamin itu sudah bergantung sepenuhnya pada nomor pengguna atau primary key kami. Yang kemudian untuk tabel pengemudi kami, berikut adalah tabel pengemudi kami sebelum dilakukan normalisasi. Dan yang berikutnya adalah tabel pengemudi kami setelah dilakukan normalisasi. Tabel ini dapat kita lihat bahwa tidak adanya perubahan pada tabel itu karena tabel kami sudah normal.
dikarenakan tidak ada lagi redundansi data serta atribut yang ada pada non-key-nya itu seperti tanggal lahir, nama, nomor telepon, dan jenis kelamin itu sudah bergantung sepenuhnya kepada kode pengemudi kami. Yang kemudian tabel kami yang berikutnya itu ada tabel pembayaran. Berikut adalah tabel pembayaran kami sebelum normalisasi dan tabel pembayaran kami setelah normalisasi. Nah, tabel ini juga sudah dapat dikatakan normal karena atribut non-key-nya seperti jumlah pembayaran, metode pembayaran, serta status pembayaran itu sudah bergantung sepenuhnya pada nomor transaksi. Atau sudah dilakukan normalisasi sebanyak 3 tingkatan, yakni 1NF, 2NF, 3NF. Yang kemudian tabel kami yang di tabel pesanan ini juga sudah normal karena si kode pemesanan si non-key-nya yakni si jumlah bergantung sepenuhnya pada si primary key atau kode pemesanan. Yang berikutnya tabel detail pesanan. Nah, ini adalah tabel kami sebelum dilakukan normalisasi dan berikutnya adalah tabel kami setelah dilakukannya normalisasi 3 tingkat atau 3NF. Tabel kami di atas itu sudah normal sehingga tidak perlu dilakukan normalisasi lagi dikarenakan atribut-atributnya tidak ada lagi redundansi data yang ada pada tabel jenis detail pesanan kami. Yang berikutnya kami ada tabel relasi pengguna dan pesanan. Ini adalah sebelum normalisasi dan ini adalah tabel relasi pengguna dan pesanan kami setelah dilakukannya normalisasi. Tabel ini telah normal sehingga tidak perlu lagi dinormalisasikan karena tidak ada lagi redundansi data pada atribut yang ada pada tabel kami. Yang berikutnya ada tabel relasi pengguna dan pembayaran. Ini adalah sebelum normalisasikan dan setelahnya adalah tabel kami setelah dinormalisasi. Tabel yang kami miliki ini, dia sudah dapat dikatakan normal dikarenakan dia sudah tidak ada lagi redundansi data yang ada pada tabel kami. Atau semua atribut yang non-key-nya sudah bergantung sepenuhnya pada atribut primary key kami. Yang berikutnya ada tabel relasi pesanan dan pengemudi. Ini adalah tabel relasi pesanan dan pengemudi kami sebelum dilakukannya normalisasi. Dan ini adalah setelah dilakukannya normalisasi. Tabel relasi pesanan dan pengemudi kami sudah dapat dikatakan normal karena tabel relasi pesanan dan pengemudi kami dikarenakan tidak ada lagi redundansi data yang ada pada tabel kami. Yang berikutnya yakni tabel relasi pesanan dan detail pesanan. Ini adalah sebelum normalisasi dan ini adalah setelah dilakukannya normalisasi. Tabel relasi pesanan dan detail pesanan ini juga sudah dapat dikatakan normal karena sudah melakukan normalisasi tingkat 3NF. Yang berikutnya ada tabel jenis pembayaran. Nah, tabel jenis pembayaran ini sebelum normalisasi dan ini setelah dilakukannya normalisasi. Tabel ini tidak perlu lagi dilakukannya normalisasi karena si atribut si non-key seperti virtual akun ini sudah bergantung sepenuhnya pada nomor transaksi. Ya. Yang kemudian yakni pembuatan database. Kami membuat database yakni database Gojek. Nah, untuk sinteks pembuatan tabel, yang kedua kami membuat tabel yakni dengan create table. Jadi, tabel yang sudah kami normalisasikan sebelumnya di awal, itu kami masukkan ke dalam database Gojek, yakni dengan meng-create tabel tersebut. Yang pertama itu ada tabel pesanan. Tabel pesanan dengan atribut yakni nomor pemesanan dengan tipe data varchar dengan ukuran 50 sebagai primary key, yang kemudian ada status pesanan dengan tipe data varchar, kemudian ada lokasi pemesanan dengan tipe data varchar, tujuan pesanan dengan tipe data varchar, dan ada tanggal pesanan dengan tipe data date. Ini untuk agar dia dapat mencatat
si tanggal pesanan itu tersebut. Yang tabel yang kedua yakni pengemudi. Nah, tabel pengemudi yakni dengan tipe data yang pertama yakni dengan atribut yang pertama yakni kode pengemudi dengan tipe data varchar, dan si kode pengemudi ini dibuat sebagai primary key. Yang kemudian ada atribut tanggal lahir dengan tipe data date, ada atribut nama dengan tipe data varchar, yang kemudian ada atribut nomor telepon dengan tipe data varchar, dan ada jenis kelamin dengan tipe data varchar. Yang kemudian yakni tabel pengguna dengan atribut nomor pengguna tipe data varchar sebagai primary key, dan yang kemudian ada nama dengan tipe data varchar dan ukuran 50, ada nomor telepon dengan tipe data varchar, yang kemudian ada alamat dengan tipe data varchar, yang kemudian ada email dengan tipe data varchar, yang kemudian ada tanggal lahir dengan tipe data date, dan usia dengan tipe data varchar dengan ukuran 10, dan jenis kelamin dengan tipe data varchar dengan ukuran 50. Yang kemudian yakni yang tabel keempat yakni pembayaran dengan adanya 4 atribut yakni nomor transaksi sebagai primary key, ada jumlah pembayaran dengan tipe data integer, metode pembayaran dengan tipe data varchar, dan status pembayaran dengan tipe data varchar. Yang kemudian ada tabel detail pesanan. Tabel detail pesanan ini memiliki 2 atribut yakni kode pemesanan sebagai primary key dengan tipe data varchar dengan isi 10, ukuran 10. Yang kedua ada jumlah dengan tipe data integer. Yang kemudian ada tabel jenis pembayaran. Jenis pembayaran dengan 2 atribut yakni nomor transaksi dengan tipe data varchar sebagai primary key dan virtual akun dengan tipe data varchar. Dan yang ketujuh ada tabel jenis detail pesanan. Tabel jenis detail pesanan ini memiliki atribut jenis tagihan dengan tipe data varchar, jenis makanan dengan tipe data varchar, jenis transit, jenis kendaraan, jenis kiriman, jenis belanja, serta dengan tipe data varchar, serta kode pemesanan dan tipe data varchar sebagai primary key. Yang kedelapan ada tabel pengguna. Tabel pengguna yakni dengan nomor pemesanan dengan tipe data integer sebagai primary key, ada atribut status pemesanan, lokasi pemesanan. Lokasi ini merupakan tabel neo relasi pesanan pengguna dengan atribut nomor pemesanan integer sebagai primary key, ada atribut status pemesanan, lokasi pemesanan, tujuan, tanggal pemesanan dengan tipe data date, nomor pengguna dengan tipe data varchar. Nah, ini karena ini merupakan tabel relasi pesanan dan pengguna, jadi ada foreign key yakni nomor pengguna dengan referensi ke pengguna atau nomor pengguna. Yang kemudian yang ke-9 ada tabel relasi pengguna dan pembayaran. Yakni ini merupakan tabel relasi antara pengguna dan pembayaran, yakni dengan atribut nomor pengguna dan tipe data varchar sebagai primary key, nama, ada atribut nama, nomor telepon, alamat, serta email dengan tipe data varchar, kemudian ada tanggal lahir dengan tipe data date, usia dengan tipe data integer, serta jenis kelamin dan nomor transaksi dengan tipe data varchar. Yang kemudian tabel ke-10 ada tabel pesanan pengemudi dengan atribut nomor pemesanan dengan tipe data varchar sebagai primary key, status pemesanan, lokasi pemesanan, tujuan dengan tipe data varchar, dan tanggal pemesanan dengan tipe data date, dan kode pengemudi dengan tipe data varchar. Yang tabel ke-11 ada tabel pesanan detail pesanan, nah yakni dengan atribut kode pemesanan dengan tipe data varchar sebagai primary key, jumlah dengan tipe data integer, dan atribut lainnya seperti jenis tagihan, jenis makanan, jenis transit, jenis kendaraan, jenis kiriman, jenis belanja dengan tipe data varchar, dan nomor pemesanan dengan tipe data integer. Ini merupakan basic SQL kami untuk insert value. Ini merupakan insert
untuk menginsert value pada tabel yang telah kami buat sebelumnya. Ini untuk menambahkan data pada si tabel pesanan kami. Dapat kita lihat di sini. Ini juga untuk menambahkan data untuk tabel pengemudi kami. Ini diisi sesuai dengan atribut yang ada. Kemudian ini untuk menginsert data kepada pengguna. Yang kemudian ini untuk menginsert data pembayaran pada tabel pembayaran. Ini untuk menginsert pengguna pada detail pesanan. Dan ini untuk menginsert data pada jenis pembayaran. Ini untuk menginsert data pada si tabel jenis detail pesanan. Ini untuk menginsert data pada tabel new relasi pesanan dan pengguna. Untuk relasi pesanan dan pengguna. Ini untuk menginsert data pada relasi pengguna dan pembayaran. Yang kemudian ini untuk menambahkan data insert untuk tabel relasi pesanan dan pengemudi. Kemudian ini untuk menginsert data pada tabel pesanan dan detail pesanan. Baiklah, kita akan melanjutkan presentasi yang tadi. Maaf karena tertunda. Kemudian tadi ARD sudah dibahas. CDM dan PDM juga tadi sudah dibahas. Normalisasi juga. Pembuatan dari database juga tadi sudah dibahas. Basic SQL syntax itu kita akan membahasnya pada kesempatan ini. Untuk basic SQL syntax itu ada seperti select, yang agregat function, dan untuk menampilkan untuk setiap tabel pengguna, di mana untuk select dari tabel pertama yaitu tabel pesanan. Caranya adalah jika kita ingin menampilkan semuanya, maka kita akan membloknya, kemudian men-select tabel pesanan itu. Maka akan muncul yang diinginkan, output yang diinginkan. Seperti ini. Kemudian begitu juga untuk tabel pengemudi. Caranya adalah select bintang from pengemudi atau nama tabelnya. Untuk pengguna juga seperti itu. Tinggal kita select bintang from pengguna jika ingin menselect semua isi dari tabelnya. Kemudian untuk tabel pembayaran, select bintang from pembayaran sesuai dengan nama tabel yang kita buat. Untuk tabel kelima detail pesanan, select bintang from detail pesanan. Untuk jenis pembayaran, select bintang from jenis pembayaran sesuai dengan nama tabel yang dibuat. Untuk tabel yang ketujuh yaitu select jenis detail pesanan, select from jenis detail pesanan. Yang kedelapan adalah select bintang from relasi pesanan pengguna. Kemudian tabel ke-9 select bintang from relasi pengguna dan pembayaran. Kemudian untuk tabel yang ke-10 yaitu pesanan pengemudi, select bintang from pesanan, relasi pesanan dan pengemudi. Yang ke-11 adalah tabel untuk pesanan dan relasi dari pesanan dan detail pesanan, di mana namanya itu adalah pesan 1 underscore detail underscore pesanan. Kemudian basic SQL syntaxnya itu juga ada bagian query, aggregate function. Kami mengambil yang union. Union itu adalah menggabungkan tabel pesanan dan tabel pembayaran. Untuk yang union dalam aggregate function, yaitu query ini menggabungkan hasil dari dua jenis query terpisah. Yang pertama, mengambil
kolom dari nomor pesanan dari tabel pesanan. Kemudian digabungkan dan hasil konversinya itu adalah jumlah pembayaran dari tabel pembayaran ke dalam tipe data varchar. Union juga menggabungkan kedua hasil query dan menghapus duplikat. Hasilnya akan berisi semua nilai unik yang kedua kolom tersebut bentuk. Kemudian untuk bagian yang basic SQL query, set operator atau select distinct, di mana distinct ini digunakan jika ingin menghindari duplikasi atau redundansi dari data pada tabel pesanan. Select distinct ini digunakan untuk memilih nilai yang unik dari kolom jenis belanja dari tabel jenis detail pesanan dan memastikan bahwa hanya nilai yang unik dari kolom tersebut yang akan ditampilkan dalam hasil query-nya. Kemudian untuk basic query yang null value di sini digunakan untuk mengambil semua tabel dari tabel pengemudi yang menggunakan tanda bintang, di mana nilai kolom nama tidak bernilai nol, yang berarti hanya baris-baris dengan nilai nama yang ada atau tidak nol yang akan ditampilkan. Kemudian bagian query multiple table. Query multiple table. Yang pertama itu adalah right join. Caranya itu adalah menselect dari DP itu detail pesanan dari kode pemesanan, kemudian detail pesanan dan jumlah, dan JP virtual account adalah jumlah pembayaran. Dari data tersebut diambil dari jenis pembayaran yang akan diberi nama JP, kemudian di right join-kan ke detail pesanan DP on DP kode pemesanan sama dengan JP nomor transaksi, di mana ini menggabungkan baris dari tabel detail pesanan alias di DP dengan baris dari tabel jenis pembayaran alias JP. Berdasarkan kondisi DP sama dengan DP kode pemesanan sama dengan JP nomor transaksi, ini akan menampilkan kolom kode pemesanan dan jumlah dari detail pesanan serta virtual account dan dari jenis pembayaran. Namun perlu diperhatikan, hasilnya akan mencakup semua baris dari jenis pembayaran, bahkan jika tidak ada padanan di detail pesanan. Kemudian untuk yang bagian not in, pernyataan ini mengambil nomor pesanan dan status pesanan dari tabel pesanan, di mana nomor pesanan tidak ada dalam hasil subquery yang mengambil nomor transaksi dari tabel pembayaran. Kemudian yang bagian left join, ini mengandung tabel relasi pengguna pembayaran dot nomor pengguna berdasarkan kondisi nomor pengguna di dalam kode pengemudi. Diambil juga datanya dari relasi pengguna pembayaran bagian nama, mengambil data email dari tabel relasi pengguna pembayaran, mengambil data nomor pesanan dari pesanan pengemudi 1, dan mengambil data dari status pemesanan dan dari pesanan pengemudi ke tabel pesanan pengemudi 1. Kemudian di left join-kan dengan relasi pengguna pembayaran, di left join-kan dengan pesanan pengemudi 1, di mana relasi pengguna pembayaran dan nomor pengguna sama dengan pesanan pengemudi dan data kode pengemudi diambil dari pesanan pengemudi. Kemudian bagian subqueries itu menampilkan nama pengguna berdasarkan menampilkan nomor pengguna, nama, dan usia dari tabel relasi pengguna pembayaran, di mana dengan kondisi usia yang ditampilkan itu adalah lebih besar dari rata-rata semua usia pengguna dalam tabel yang sama. Kemudian untuk yang full join, kami menggunakan full join di sini antara tabel pesanan pengemudi relasi pesanan pengemudi 1 dan relasi pesanan pengguna berdasarkan dari nomor pemesanan. Hasilnya akan berisi semua baris dari kedua tabel tersebut yang dicocokkan dengan baris-baris yang sesuai dan akan menampilkan nomor pesanan pengemudi dan nomor pesanan pengemudi dan nomor pesanan NRPP dan PPP 1. Kemudian bagian yang N
Di sini kami membuat di mana yang ditampilkan itu hanya si kartu kredit dan kata lunas dan status pembayaran yang lunas. Untuk yang cross join itu ada menghasilkan semua kombinasi antara setiap baris dari pesanan alias P dengan setiap baris dari pengguna menampilkan nomor pesanan dan nama dari tabel pengguna yang telah disediakan sebelumnya. Selanjutnya, saya akan memaparkan implementasi view. Nah, implementasi view merupakan konsep dalam SQL yang memungkinkan kita untuk membuat tabel virtual yang terdiri dari hasil dari satu atau lebih query. Implementasi view dari query yang telah kami. Pada implementasi view, kami menggunakan nested and, right join, not join, join, cross join, left join, subqueries, dan full join. Yang pertama itu ada nested and. Ini berfungsi untuk menggabungkan dua atau lebih kondisi dalam sebuah klausa where, yang dimana where di sini memiliki condition. Yang pertama itu metode pembayaran dengan menginput kartu kredit, dan yang kedua itu condition status pembayaran dengan menginput lunasi. Dan output yang dihasilkan dapat kita lihat pada gambar 2.38. Yang kedua itu ada right join, yang dimana dapat digunakan untuk menghasilkan seluruh baris dari tabel di sebelah kanan dan baris yang sesuai dari tabel di sebelah kiri. Jika tidak ada kecocokan, kolom-kolom dari tabel sebelah kiri akan diisi dengan nilai 0. Seperti yang kita lihat pada gambar 2.39, dengan tidak adanya kecocokan, maka output yang dihasilkan merupakan 0. Selanjutnya itu implementation view not in. Not in ini berguna untuk mengambil data dari suatu tabel yang tidak memiliki nilai yang sesuai dengan kondisi yang diberikan di tabel lain. Selanjutnya ada join yang berfungsi untuk menggabungkan baris dari dua tabel yang memiliki nilai yang cocok berdasarkan kondisi yang diberikan dalam klausa on. Dengan output yang kami hasilkan dari query yang telah kami buat, dapat kita lihat pada gambar 2.41. Selanjutnya itu ada cross join. Nah, cross join ini digunakan untuk menghasilkan hasil gabungan dari setiap baris dalam tabel pertama dengan setiap baris dalam tabel kedua, tanpa memeriksa suatu kondisi. Hasilnya adalah jumlah baris dari tabel pertama dikalikan dengan jumlah baris dari tabel kedua. Dapat kita lihat jumlah barisnya itu berjumlah 420 baris. Selanjutnya itu ada left join. Left join ini berfungsi untuk kebalikan dari right join tadi, yang menghasilkan seluruh baris dari tabel di sebelah kiri dan baris yang sesuai dari tabel di sebelah kanan. Kolom-kolom dari tabel sebelah kanan yang tidak memiliki cocokan diisi dengan nilai 0. Selanjutnya itu ada
subqueries. Nah, pada subqueries ini digunakan untuk menghasilkan hasil dari suatu query sebagai input untuk query lain. Subqueries juga dapat digunakan di berbagai tempat seperti dalam select, from, where, dan lainnya. Dan di sini kami menggunakan select. Outputnya itu dapat kita lihat pada gambar 2.4. Selanjutnya itu yang terakhir adalah full join. Full join ini berguna untuk menggabungkan hasil dari right join dan left join yang menghasilkan seluruh baris dari kedua tabel dengan nilai 0 diisi untuk kolom yang tidak memiliki kecocokan. Tetapi pada query yang kami buat, tidak semua tabel memiliki kecocokan sehingga tidak ada nilai 0 pada output yang dihasilkan. Selanjutnya itu function dan store procedure. Function adalah kumpulan pernyataan SQL yang dapat menerima input, menjalankan operasi tertentu, dan mengembalikan nilai. Sedangkan store procedure ialah sekumpulan instruksi SQL yang diberikan nama dan disimpan di database untuk eksekusi ulang. Sebuah store procedure dapat mengambil parameter, melakukan operasi yang kompleks, dan mengembalikan nilai. Tujuan kami menggunakan implementasi function ini untuk memperlihatkan keunggulan dalam hal keamanan data karena eksekusi dilakukan di sisi server serta memberikan keuntungan dalam kinerja karena dapat dieksekusi lebih cepat dan memungkinkan kontrol akses yang lebih baik. Nah, function yang pertama itu untuk mengembalikan tabel detail pesanan, yang dimana kami meng-create function function get detail underscore pesanan yang menghasilkan output yang dapat kita lihat pada tabel 2.46. Selanjutnya itu, kami juga membuat create function untuk menampilkan status pesanan. Selanjutnya, kami membuat function untuk mendapatkan daftar pengemudi berdasarkan jenis kelamin dapat kita lihat pada gambar 2.48. Kemudian, pada gambar 2.9, fungsi yang kami buat ini berguna untuk mendapatkan virtual akun berdasarkan nomor transaksi. Selanjutnya, query untuk store procedure. Kami membuat query store procedure untuk menampilkan tabel detail pesanan. Selanjutnya, di gambar 2.51 ini, kami membuat query untuk menampilkan tabel pengguna. Di 2.52, kami membuat query store procedure untuk menampilkan tabel pesanan dan pengemudi. Di 2.53, kami membuat query untuk menampilkan store procedure show pengguna. Di 2.54, kami membuat query store procedure untuk menampilkan update status pembayaran menjadi lunas. Dan di gambar 2.55 ini, kami membuat query store procedure untuk menampilkan output tambahan data pesan.
Di 2.56 ini, kami membuat query store procedure untuk menampilkan output jenis tagihan. Baiklah. Saya akan menjelaskan tambahan dari function dan store procedure yang telah kami buat. Jadi manfaat kami membuat function dan store procedure ini adalah untuk mempermudah kita dalam menampilkan sesuatu. Misalnya jika kita tadi seperti function mengembalikan tabel detail pesanan. Di sini kan functionnya itu function yang kami buat dengan nama get detail pesanan, yang dikembalikan adalah tabelnya. Jadi jika kita ingin menampilkan satu tabel dari satu query yang banyak atau tabel yang banyak, akan lebih cepat atau akan lebih mudah jika kita menggunakan function. Kita hanya tinggal memanggil fungsinya saja, fungsi get detail pesanan, tanpa membuat kita menselect atau kita menselect query pemesanan ini dengan apa yang mau kita inginkan. Jadi daripada kita membuat query yang panjang, jika kita menggunakan fungsi, kita hanya tinggal memanggil fungsi tersebut, maka tabel detail pesanan ini akan ditampilkan. Begitu juga untuk tabel fungsi DBO get order by status. Jika kita ingin menampilkan status pesanan itu, misalnya status pesanan itu ada yang diproses, dibatalkan, dan selesai, kita hanya tinggal memanggil fungsinya itu, yaitu select all from DBO get order status, dan kondisi atau parameter yang seperti apa yang kita inginkan. Misalnya kita ingin menampilkan bagian status diproses, maka kita hanya tinggal mengketik atau membuat di dalam kurungnya itu atau dalam yang parameter itu diproses, maka hasil yang diproses akan keluar jika kita ingin menampilkan yang diproses. Kemudian untuk function yang dengan nama get driver by gender adalah ini kita buat jika kita ingin mengetahui berapa atau siapa saja pengemudi laki-laki dan siapa saja pengemudi perempuan yang ada dalam database kita. Akan lebih cepat jika kita dan akan lebih efektif jika kita menggunakan fungsi untuk menampilkannya daripada men-select satu-satu bagiannya. Kemudian begitu juga untuk fungsi get virtual account by transaction number, itu dibuat agar kita lebih mudah memanggil atau melihat untuk nomor pengguna atau nomor transaksi sekian apa virtual account-nya. Jadi kita tinggal hanya memasukkan atau kita hanya tinggal memanggil nama fungsinya dan nomor transaksi apa yang mau kita lihat. Untuk store procedure juga seperti itu. Di sini jika kita ingin menampilkan detail pesanan dari pesanan yang 1003, maka dia akan menampilkan yang kita inginkan. Jadi kita tidak perlu men-select satu-satu atau menampilkan satu-satu nomor pengguna yang ingin kita lihat. Intinya function dan store procedure itu mempermudah kita dalam pengefisiensian waktu dan tenaga dalam penggunaan ataupun pemanggilan menampilkan sesuatu dalam database. Kemudian perbedaan store procedure dan function itu adalah di dalam function yang dikembalikan itu adalah return table atau return value dan hanya bisa memasukkan input in. Kemudian hanya bisa masukkan input yang biasa kita sebut in, tetapi di store procedure itu kita bisa mengembalikan nilai lain atau mengubah tabel kita yang sebelumnya
Dan yang di store prosedur bisa digunakan tidak hanya input saja, tetapi input atau output, bahkan input output sekaligus. Baiklah, sampailah kita kepada kesimpulan dan saran dari tugas besar basis data Gojek yang kami buat. Kesimpulannya adalah melalui analisis dalam laporan ini, kami memahami bahwa peran manusia sangatlah terkait erat dengan pengembangan sistem yang terintegrasi dengan komputer menggunakan bahasa pemrograman SQL. Tujuan utamanya adalah untuk mencapai tingkat efisiensi dan efektivitas yang lebih tinggi dalam pekerjaan dan pengelolaan waktu yang lebih akurat. Dengan menerapkan pendekatan basis data melalui penggunaan sistem query ini, diharapkan akan tercipta suatu lingkungan yang memudahkan dalam mengelola data yang ada dan melakukan pencarian data yang diperlukan dengan lebih lancar. Saran yang dapat diberikan oleh kelompok kami adalah untuk penulis berikutnya, diharapkan kemampuan dalam menguasai materi bisa ditingkatkan dengan lebih baik lagi. Kemudian penting dalam memiliki pemahaman yang lebih mendalam mengenai tema dan proyek yang diperoleh, termasuk memiliki kerangka gambaran yang lebih terperinci dan lebih detail. Selain itu, keterampilan untuk melakukan penyesuaian tabel dan cermat menjadi hal yang krusial. Dengan demikian, diharapkan nantinya akan ada kualitas yang lebih baik dalam penyampaian informasi serta pengelolaan data yang lebih efisien dan efektif dalam proyek yang dijalankan. Kemudian, kita akan ke bagian refleksi. Akan dimulai oleh teman saya. Yang pertama, refleksi yang dapat saya berikan yakni pada tugas besar basis data kali ini, saya berkontribusi dalam merumuskan proses bisnis dari database Gojek ini. Kemudian saya juga ikut serta dalam pembuatan isi tabel. Isi tabel yang saya isi adalah tabel 1, 2, dan juga 3. Serta tabel-tabel yang telah kami buat tersebut, saya juga turut serta dalam proses normalisasi tabel tersebut. Saya juga berperan dalam pembuatan query-nya, termasuk pada implementasi view add, serta pembuatan function. Saya juga berperan dalam pembuatan function serta store prosedur yang ada pada tugas besar kali ini. Mungkin kesulitan yang saya dapat yakni mungkin karena tugas yang diberikan kadang terlalu kompleks. Kami juga kurangnya waktu dalam pengerjaan tugas kali ini. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya, saya akan menyampaikan refleksi yang saya kerjakan pada tugas besar kali ini. Saya telah berkontribusi dalam merumuskan proses bisnis dalam Gojek ini. Kemudian saya juga berkontribusi dalam membuat tabel serta isi tabel tersebut, serta menormalisasikannya. Nah, tabel yang saya buat ialah tabel 4 dan 5. Saya juga berperan dalam membuat IRD, yaitu CDM dan PDM. Pada pembuatan tabel query, saya membuat dari tabel 4 dan 5. Dalam implementasi view, saya juga berkontribusi dalam pembuatan right join dan not gain. Pada store prosedur, pada gambar 2.54, saya membuat query-nya. Nah,
Pada saya mengerjakan tugas besar ini, tentu saya mengalami kesulitan, terutama pada implementasi view. Sehingga saya meminta pertolongan teman kelompok saya untuk membantu saya dan berdiskusi bagaimana penyelesaiannya. Dengan adanya tugas besar ini, saya sangat terbantu dalam memahami sebagian materi yang telah disampaikan di kelas seperti normalisasi, CDM, PDM, implementasi view, dan lain sebagainya. Sekian refleksi yang bisa saya sampaikan. Baiklah, untuk teman kami, Ferry Panjaitan, karena ada kendala di laptopnya rusak dan handphonenya tidak bisa digunakan. Jadi dia tadi menyampaikan kepada kami bahwa dia juga berperan dalam pembuatan tabel, perumusan dalam proses bisnis, kemudian pembuatan IRD dan CDM PDM. Kami juga sama-sama berdiskusi, dan untuk teman kami juga sangat berkontribusi besar dalam pengerjaan proyek kali ini. Selanjutnya adalah dari saya sendiri. Saya juga berkontribusi di dalam pengerjaan ataupun perumusan proses bisnis dari database Gojek ini. Kemudian kami sama-sama berdiskusi dalam pembuatan IRD-nya, bagaimana kardinalitasnya dan bagaimana hubungan dari setiap entitas yang kami buat. Terus kami juga sama-sama merumuskan CDM dan PDM-nya dan membuat tabel. Tabel yang saya buat itu adalah tabel 8 dan tabel 8 dan 9. Saya juga berkontribusi dalam penormalisasian tabel tersebut. Pada bagian implementasi view, saya juga berkontribusi di dalam implementasi view bagian cross join dan left join. Functionnya juga saya berperan, dan pembuatan store procedure juga saya berperan dalam pembuatan hal tersebut. Kesulitan yang saya alami adalah saya masih kurang mengerti dalam pembuatan ataupun perumusan query-nya, sehingga kami membutuhkan kemarin waktu yang lama untuk merumuskan query tersebut, dan banyak error yang kami hadapi juga, sehingga waktunya itu menurut kami masih kurang untuk pengumpulannya, karena proyek kami pada semester ini tidak hanya proyek basis data saja, kami juga memiliki banyak proyek lain. Jadi kami sebenarnya kesulitannya biasanya dalam segi pembagian waktunya. Bagaimana saya mengatasinya? Saya mengatasinya dengan bantuan kelompok saya, yaitu dengan membagi tugas kami dengan rata, sehingga kami juga mengerti, jika ada yang tidak dimengerti, maka akan ditanyakan kepada yang telah mengerjakan proyeknya, dan dia akan menjelaskan sesuai dengan apa yang dikerjakannya. Sekian refleksi dari saya, terima kasih. Baiklah, pada tugas kali ini saya berkontribusi dalam merumuskan proses bisnis dalam tugas Gojek yang kami buat ini. Kemudian saya juga berkontribusi dalam pembuatan tabel, IRD, serta CDM dan PDM-nya. Nah, pada bagian store prosedur, saya berkontribusi dalam pembuatan store prosedur untuk seperti tabel pesanan, show pengguna, dan juga jenis tagihan. Untuk bagian implementasi view juga saya berkontribusi dalam pembuatan implementasi view, subquery, dan juga full join. Nah, pada proyek kali ini kesulitan yang saya hadapi ialah dalam pembuatan query pada SQL. Karena hal ini baru ya untuk kami. Kami baru menggunakannya pada semester ini, dan itu termasuk hal yang sulit untuk saya solve sendiri. Oleh karena itu, bagaimana cara saya untuk menghadapinya, yaitu dengan cara mengeksplor sendiri dan juga bertanya dengan anggota kelompok kami. Kami merundingkan apa yang tidak bisa kami kerjakan sendiri agar kami solve bersama-sama. Terima kasih.
Baiklah, saran untuk penyelenggaraan tahun depan adalah mungkin untuk waktunya bisa ditambahi, kemudian kompleksitas dari tugas tersebut juga maunya disesuaikan dengan waktu yang diberikan. Kemudian untuk pemberian untuk sebenarnya untuk menanyakannya, kan kami sama-sama mahasiswa juga ya di sini. Jadi pengetahuan kami juga sebenarnya tidak seluas TA ataupun asisten dosen. Jadi untuk pengerjaan proyek ini maunya lebih bisa untuk diajari lagi lebih dalam mengenai proyek yang telah kami kerjakan ini. Apakah untuk tahap ini sudah benar atau apakah untuk tahap ini ada yang salah, sehingga setiap kelompok itu juga sehingga setiap kelompok itu tahu memperbaiki mana yang salah dan meningkatkan mana yang lebih bisa ditingkatkan. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 7. Kiranya semoga dapat dimengerti dan dapat tersampaikan dengan baik. Maaf bila ada salah kata dan gangguan-gangguan lainnya. Sekian dan terima kasih. Selamat siang.